Dua pria berbaju putih ini akan menemui ajalnya karena ada benteng besar tepat di depan mereka. Mereka tak bisa keluar karena di bawah mereka ada bos mafia yang sedang mengincar mereka. Di sini, sang pencuri ini berkata bahwa kita tak boleh bergerak karena banteng bisa merasakan gerakan di sekitarnya. Bahkan, para panitia pun menyuruh mereka untuk keluar dari arena karena akan terjadi hal buruk di sana. Banteng itu pun bergerak ke arah mereka dan mereka masih tak bergerak dari sana. Pria botak itu pun diseruduk hingga terpelanting jauh sekali. Tak hanya itu, sang bos mafia pun langsung mati di tempat akibat terlindas oleh banteng besar itu. Mereka pun berhasil keluar dari situ tepat waktu atau nyawa mereka akan melayang. Akhirnya pria botak ini pun memarahi rekannya karena tak boleh membiarkannya lari. Tak berselang lama, terlihatlah ada sebuah kereta api yang ternyata di dalamnya ada dua pria tadi. Di sini, mereka berusaha menyusul wanita yang menjebak mereka untuk mencari telur ketiga. Pria pencuri itu masih tak mau memberitahu lokasi telur ketiga yang asli karena ia masih belum bisa mempercayai pria botak rekannya ini. Pria botak itu menyuruhnya untuk memberitahu lokasi telur ketiga. Gilanya, pria pencuri itu malah menantangnya karena ia tahu bahwa pria botak itu tak akan membunuhnya. Ia pun merentangkan tangannya dan sangat pasrah dengan keputusan pria botak itu. Ia pun tertarik ke dalam lagi setelah 1 inci hampir ciuman dengan kereta tadi. Walaupun mereka berdua dulunya bukanlah teman, tapi kini mereka harus menyelesaikan tujuan mereka bersama-sama. Karena dengan cara itulah mereka bisa mengalahkan wanita cantik itu demi mendapatkan telur ketiga. Kini ia menjadi seorang polisi dan satu-satunya keinginanku adalah untuk membersihkan namaku. Walaupun kau tak percaya padaku, tapi inilah satu-satunya harapan untuk mengalahkan wanita itu dengan kekuatan kita bersama. Pria pencuri ini pun menceritakan lokasi telur ketiga itu. Pada April 1945, ia menceritakan bahwa tentara Jerman sudah tiba dan nyaris merebut Berlin. Dan saat itulah pria yang bernama Rudolf Zeig pergi ke belahan dunia lain. Ia adalah satu-satunya pria yang konon pernah memegang telur ketiga Cleopatra di tangannya. Ia pun naik ke kapal uap dan kabur dari Jerman pergi ke Argentina. Pertanyaannya, kenapa pedagang seni meninggalkan sisi pelanggannya dan melintasi separuh dunia dengan membawa hampir 100 ton komponen mesin? Ia percaya bahwa itu adalah sebuah bunker Hitler yang tersembunyi di Amerika Selatan. Ia juga berkata bahwa suatu hari ia melihat ada kotak jam di laci ayahnya yang merupakan jam kesayangan ayahnya, jam dari pedagang seni Nazi yang bernama Rudolf Zeig tadi. Ia pun langsung melemparkan jam itu karena rasa bencinya kepada sang ayah. Ia melihat sesuatu di balik jam itu yang menarik perhatiannya. Ia melihat ada sebuah koordinat rahasia yang merupakan lokasi telur ketiga. Selamat datang di salah satu hutan belantara di Argentina. Mereka akan berburu telur emas ketiga itu dan harus menemukan bunker Hitler yang tersembunyi. Pertanyaannya, apakah mereka akan berhasil?